Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulai saja ibadah kita. Namun sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari saya mengundang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Surga. Hormat bagi Bapa Surga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu datang padamu Bapa, memandang keindahan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taatan setia kepadamu Tuhan. Naikkan pujian ini sekali lagi, katakan ku datang. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu,
aku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu di hari ini. Namun jauh sebelum itu kami mau mohon belas kasihan, ampuni setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun dengan tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari hati kami semuanya. Oleh kami berdoa hari ini ya Bapa, mohon belas kasihan kepada kami semuanya. Ampuni kami, kasihan kami yang mengakui semua dosa kami dengan jujur tulus di hadapan. Kami bisa menyembunyikan terhadap siapapun juga. Kami bisa menutupi rapat-rapat semua kejahatan kami. Tetapi kami sesungguhnya tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami masing-masing pribadi pada hari ini. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk membasuh, menguduskan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Yang telah Engkau lakukan di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Cukup untuk menopang, menolong, membersihkan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya menaikkan pujian. Katakan, aku milikmu, Yesus Tuhanku.
Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacitaku barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 17 sampai dengan 24. Lakukanlah kebajikan kepada abdimu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, abdimu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Iya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan iringi dengan pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu
hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal 32 ayat 41. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sampai hari ini. Saat ini kami kembali bersama-sama mau merenungkan firman-Mu. Siapkan hati kami, tenangkan hati kami, berbicaralah kepada kami, supaya kami mengerti dan hidup menurut jalan yang Engkau tetapkan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah kesetiaan Tuhan kepada kita. Dari Yeremia pasal 32 ayat 41. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menurut Bapak Ibu, apa yang akan membuat hati Tuhan tersenyum, tertawa, bahkan bergirang? Apakah malaikat Tuhan yang menyembah tanpa henti akan membuat Tuhan berkenan dan bergirang? Itu pasti. Atau apakah orang-orang kudus yang hidupnya sempurna yang akan membuat Tuhan bergirang? Itu juga pasti. Atau apakah juga saat Tuhan melihat dunia ini tertib dan damai? Itu pasti juga. Jadi semua hal itu akan membuat Tuhan bergirang. Semua hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan pasti akan membuat Tuhan bergirang. Tetapi bagaimana jika saya katakan yang membuat Tuhan bergirang adalah orang-orang yang dalam kehancuran karena dosa mereka sendiri? Kita pasti akan berkata, tidak akan bergirang pada saat melihat anaknya gagal. Tetapi itulah yang dikatakan dalam Nats yang kita baca. Apa konteks Yeremia 32:41 ini? Yaitu bangsa Israel sedang hancur karena kesalahan mereka sendiri. Mereka sudah tidak taat kepada Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka memberontak. Kalau jadi kita, apa yang akan kita katakan saat melihat kondisi orang-orang yang hancur ini karena kesalahan mereka sendiri? Pasti kita akan berkata begini, rasain kamu, sekarang kena deh pembalasannya. Atau kita juga akan berkata, udah dah, bubarkan sajalah bangsa ini, bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel yang sedang hancur nih Bapak Ibu? Tuhan malah berkata, aku akan bergirang karena mereka. Bayangkan Bapak Ibu. Tuhan berkata, aku akan bergirang karena mereka. Muncul pertanyaan, mengapa Tuhan bergirang atas kehancuran orang Israel? Apa maksud ayat ini? Apakah Tuhan bergirang karena penderitaan mereka? Kalau iya, seperti apa Tuhan itu? Apakah Tuhan girang karena melihat mereka dihukum? Kalau iya juga, kita tidak bisa membayangkan Tuhan kok senang melihat orang dihukum.
Atau apakah Tuhan bergirang karena dia melihat ada sesuatu yang baik dari kegagalan Israel? Inilah misteri yang akan kita gali hari ini, Bapak Ibu. Mari kita tanyakan, kita berpikir, mengapa Tuhan bergirang atas kehancuran Israel? Kita akan berpikir secara wajar seperti ini. Oh, Tuhan bergirang karena setelah dihukum, Israel akhirnya pasti akan sadar dan bertobat. Jadi dia bergirang karena pada akhirnya orang Israel akan berubah. Kedengarannya masuk akal, Bapak Ibu. Tuhan pasti bergirang ketika melihat anaknya bertobat dan berubah. Lalu kemudian menjadi taat dan sehingga anak tersebut layak dikasihi. Tapi apakah benar itu alasannya? Mari kita lihat di ayat sebelumnya, yaitu Yeremia pasal 32 ayat 30 berkata, sebab orang Israel dan orang Yahudi sejak masa mudanya hanya melakukan apa yang jahat di mataku. Mereka telah menimbulkan murkaku oleh segala kejahatan yang mereka lakukan. Dan kita lihat dalam ayat 32 juga dikatakan, karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yahudi untuk menimbulkan sakit hatiku. Jadi Bapak Ibu, tidak ada tanda pertobatan dari orang Israel yang akhirnya akan membuat Tuhan bergirang. Lalu mengapa Tuhan bergirang dan tetap ingin berbuat baik kepada orang Israel yang sudah gagal dan melawan dia? Sekalipun tidak ada pertobatan. Nats yang kita baca hari ini mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan bergirang bukan karena kita sudah berubah, tetapi karena kasih setianya yang tidak berubah, kesetiaannya yang tidak berubah. Karena baginya kita selalu miliknya. Bahkan di saat kita gagal hidup sesuai firman Tuhan, kita tetap adalah milik Tuhan. Maka di dalam ayat 38 dikatakan, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Bapak Ibu, Tuhan melihat kita bukan hanya dari kegagalan kita, tapi dari relasi yang tidak bisa dibatalkan. Jadi Tuhan bergirang bukan karena orang Israel sudah berubah dan akan berubah, tapi karena Tuhan sendiri yang tidak berubah. Karena baginya kita selalu miliknya. Bahkan di saat kita gagal hidup sesuai firman-Nya. Dia adalah Bapa, kita adalah anak-anaknya. Dan seorang Bapa sejati tidak akan berhenti bergirang atas anak-anaknya. Bahkan ketika mereka sedang dalam keadaan paling kacau. Itulah kesetiaan Tuhan kepada kita yang tidak akan berubah. Sekalipun manusia berubah. Ada seorang ibu yang membersihkan bekas muntah anaknya tengah malam. Apakah dia muak? Iya. Pasti muak melihat muntah anaknya. Apakah dia capek? Iya, dia pasti capek tengah malam. Harus bangun. Tapi kalau ditanya, apakah seorang ibu menyesal punya anak seperti ini? Jawabannya pasti tidak. Ibu itu akan tetap berkata, aku akan memeluk dia. Aku bergirang saat dia tertidur di pelukanku. Sekalipun dia penuh dengan muntah. Karena dia anakku. Begitulah hati Tuhan Bapak Ibu. Dia tahu betapa kacaunya hidup kita. Tapi dia tetap bergirang karena kita miliknya. Ingatlah bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Setelah bangkit, Tuhan Yesus mencarinya di pantai, memberi dia makan, lalu memulihkan panggilannya. Tuhan Yesus tidak menunggu Petrus berubah, baru mengasihi dia kembali. Tuhan Yesus mengasihi Petrus, dan karena kasih itulah Petrus berubah.
Apa pelajaran bagi kita? Tuhan mengasihi kita bukan saat kita berubah. Tapi Tuhan mencintai kita agar kita bisa berubah. Banyak orang datang ke gereja sambil berpikir dalam hati, saya harus lebih baik. Saya harus lebih baik dulu, baru Tuhan bisa terima saya. Kita berpikir, Tuhan itu seperti atasan di tempat kerja. Baru tersenyum kalau kita berhasil capai target. Kita pikir Tuhan itu seperti orang tua yang hanya bangga kalau kita juara. Kita pikir kasih Tuhan itu transaksional. Ada syaratnya. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini, melalui Yeremia pasal 32 ayat 41 mengoreksi pikiran kita yang salah tersebut. Yeremia menunjukkan bahwa tentang kesetiaan Tuhan yang tidak berubah sekalipun manusia berubah. Di mana Tuhan sedang menyaksikan umatnya Israel yang sedang dalam pembuangan. Umat yang sudah mengecewakan dia, yang sudah menyembah berhala, yang mengkhianati kasih setianya. Dan justru pada saat mereka berada di titik terendah ini, Tuhan berkata, aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi bukan hanya bergirang, tapi Tuhan pun mau berbuat baik tetap kepada mereka. Kita yang biasa memiliki pikiran yang transaksional akan berkata, bergirang karena mereka? Orang akan berpikir, apa sih yang dibanggakan oleh umat yang gagal ini? Dan inilah kebenaran yang Yeremia ingin tunjukkan, bahwa Tuhan bergirang bukan karena mereka telah bertobat, tapi karena kesetiaannya yang tidak berubah. Karena bagi Tuhan, mereka bukan masalah, karena mereka adalah miliknya. Tuhan tidak mencintai kita karena kita berubah. Tapi Tuhan mencintai kita supaya kita bisa berubah. Bapak Ibu di antara kita pasti ada yang datang ke gereja hari ini, tapi merasa kosong. Kita sudah aktif di pelayanan. Tapi kita sudah lama tidak merasa dikasihi. Atau ada yang menolak pelayanan karena berpikir, saya belum cukup baik. Nanti kalau sudah saya baik, baru saya pelayanan. Bapak Ibu dengar ini. Tuhan tidak menunggu Bapak dan Ibu jadi layak untuk dipakai. Dia justru ingin kita tahu, aku mencintaimu sekarang di keadaanmu yang paling buruk. Dan dari kasih itulah perubahan akan mulai terjadi. Bukan karena kita sudah kuat. Bukan karena kita sudah kuat. Tapi karena kita tahu, aku milik Tuhan. Dan Tuhan bergirang karena aku. Hari ini saya tidak berbicara kepada orang berdosa besar saja. Saya juga berbicara kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih yang sudah lama tidak pelayanan karena merasa tidak layak. Saudara yang sedang jalan di tempat karena capek atau karena kecewa kepada Tuhan. Atau kepada saudara yang menjalani kekristenan tanpa sukacita. Ya hanya datang gereja dan melayani secara rutinitas saja. Saudara yang penuh rasa bersalah, tapi tidak tahu bagaimana kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak menunggu Bapak Ibu jadi versi suci dari dirimu. Dia ingin saudara pulang sekarang. Bukan karena saudara sudah berubah, tapi karena dia ingin mengubahmu dalam pelukannya. Ada seorang anak muda yang kabur dari rumah, sudah 2 tahun tidak pulang. Hidupnya berantakan. Suatu hari dia buka dompet dan menemukan surat dari ibunya. Surat itu berkata, "Nak, rumah ini selalu punya tempat buatmu. Kalau kamu pulang, kamu tidak perlu tanya. Kamu cukup ketuk pintu, aku akan menyambutmu. Karena kamu tetap anakku." Saudara, Yeremia 32, Yeremia pasal 32 ayat 41 adalah surat itu. Surat dari hati Tuhan untukmu. Dia berkata, aku akan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dengan segenap hati dan jiwaku. Jangan tunggu sampai kita baik. Jangan tunggu sampai kita layak.
Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi Bapak, Ibu, dan Saudara. Sekarang giliran Bapak, Ibu menjawab. Maka jangan heran kalau justru saat kita merasa tidak layak, saat kita merasa tidak mampu melayani, saat kita ingin mundur, Tuhan berkata, aku bergirang karena kamu. Karena aku belum selesai dengan kamu. Kalau kita punya tanaman yang mulai layu, saya tanya, kita buang aja atau kita rawat lebih serius lagi? Kita pasti akan rawat lagi. Kita akan coba usahakan yang mulai layu itu supaya bisa kembali segar. Dan kita akan menaruh perhatian kepada tanaman yang mulai layu itu. Karena kita tahu masih ada harapan. Masih bisa hidup. Masih bisa berubah. Dan itu juga yang Tuhan lakukan para kita yang sedang layu, pasif, kecewa, takut, ragu. Tuhan tidak mencabut kita. Dia tanam kita kembali. Jadi sekarang pilihannya ada pada kita, Bapak Ibu. Mau terus menghindar karena merasa tidak pantas, atau mau percaya dan bilang, Tuhan, karena Engkau setia seperti itu, aku juga mau belajar setia. Pakailah aku. Aku siap ditanam ulang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Yang mengingatkan kami bagaimana kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Sekalipun kami selalu berubah dan tidak setia. Engkau selalu mengasihi kami di dalam keadaan kami memberontak, gagal. Oleh sebab itu, kiranya kami menyadari dan senantiasa memberikan respon yang benar terhadap kesetiaan dan kasih-Mu Tuhan. Agar kami boleh kembali hidup sesuai firman-Mu dan menjalani hidup yang seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat disampaikan melalui nomor rekening dan QR Code yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Persembahan dijalankan dengan diiringi dengan pujian, tidak dengan tangan hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Tidak dengan tangannya hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadaku, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku
yang terbaik hanya bagimu. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah kepadamu karena kasih dan cintamu bagi kami. Kami bisa bersekutu bukan karena hebat mampu kuatnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan bagi kami semuanya pada hari ini. Oleh kami mau bersyukur berterima kasih untuk semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagimu. Dan juga bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami melalui abdimu yang telah menyampaikan, menseringkan, membagikan bagi kami semua pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkatinya dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan bagi kami hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi yang mendengarkan hari ini, dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu agar kami melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam sisa juang hidup kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini ya Bapa. Kiranya kami boleh tampil menjadi pemenang dan boleh menjadi garam dan terang karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan sendiri akan menopang, menolong kami, memimpin kami, agar kami tidak tersesat di dalam menjalani hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati. Seluruh pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri satu hati, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan tugas penatelayan ini di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Berkati juga seluruh anggota gereja yang berkumpul bersama, yang Tuhan perkenankan untuk kami layani ya Tuhan. Kiranya semuanya pun boleh dijamah, dilawat, dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan, supaya mereka hari demi hari terus mendekat kepada Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan dalam situasi kondisi apapun. Tetap berharap, bergantung, berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, di setiap hospital, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri mengulurkan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, menjamah, melawat, dan memberikan pemulihan bagi mereka yang terus berserah, berseru, berharap, bergantung hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan pelayanan. Tuhan buka jalan bagi mereka, berikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan sudah memberikan skill, talenta kepada anak-anak-Mu semuanya Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, supaya makin berhasil dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Mereka yang sementara ini studi juga, Tuhan berkati studi mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang berhikmat, yang berwibawa di dalam cinta kasih Tuhan. Dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk gereja ini di dalam pengembangannya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Di berbagai wilayah yang ada, gereja-gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk bergabung di dalam gereja ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan urapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani. Biarlah semua melayani dengan motivasi yang benar, untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah anggota gereja yang dilayani di berbagai gereja lokal di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga berikan hikmat, kuasa, wibawa yang datang dari Tuhan, supaya kami keluarga besar GPI ini terus bersatu hati, bergandengan tangan bersama untuk bertumbuh bersama, berakar bersama di dalam cinta kasih Tuhan, bahkan menghasilkan buah yang melimpah di tengah-tengah dunia ini Tuhan, sehingga gereja ini terus tumbuh secara kualitas dan kuantitasnya untuk menjadi gereja yang berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk seluruh
pelayan Tuhan, majelis, penatua, diaken, aktivis gereja ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, jamah lawat kami semuanya. Sehingga dengan sukacita yang datang dari Tuhan, kami terus memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sehingga membawa shalom Tuhan untuk umat-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini Tuhan, untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati negeri kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Beri hikmat, damai sejahtera bagi mereka. Supaya dalam memimpin negeri ini, biarlah mereka memimpin di dalam takut akan Tuhan. Dan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, pemerataan di antara anak negeri ini ya Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajumukannya ini, Tuhan berkati supaya ada toleransi antar umat beragama di seluruh negeri ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus disanjung, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini, bencana alam atau apapun juga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin, tuntun, hibur, kuatkan mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup. Dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena Engkau adalah jalan keluar satu-satunya bagi mereka. Engkau sendiri akan membuka jalan, membuatkan jalan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Juga kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin serta berkati sehingga kondisi dunia ini terus aman, kondusif. Negara-negara yang bertikai Tuhan berikan kedamaian bagi mereka supaya mereka boleh mengadakan transformasi hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Mereka boleh saling menghargai, menghormati satu dan lainnya sehingga terjadi perdamaian di antara mereka yang sedang bertikai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, sebelum ibadah ini selesai kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jangan takut di dalam menjalani hidup ini, Tuhan menyertai kita senantiasa. Siapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Blessed assurance, Jesus is mine.
He did for me on Calvary is more than enough. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all desire rest. 'Cause I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, oh yes, and this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's